Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Andaikan hari ini Ka'bah Baitullah itu diserang, Masjidil Haram dikepung, jamaah haji diteror, kira-kira apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita? Kira-kira bagaimana kita bersikap? Kita pasti marah, dan mungkin ada yang langsung serta-merta terbang berangkat ke sana untuk ikut ambil bagian membela, berada di garisan terdepan, sekurang-kurangnya protes tentang apa yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaihi. Tapi kenapa sikap itu berbeda ketika yang terjadi itu di Masjidil Aqsa? Kenapa sikap kita tidak sama yang terjadi itu di Palestina, bahkan di Gaza, dan yang terakhir di Rafah? Padahal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mertua sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menaklukkan Palestina, pernah menaklukkan Baitul Maqdis, pernah menaklukkan Al-Quds, kiblat pertama kita umat Islam. Beliau menyatakan wa mal Quds indallah illa ka Makkah. Tiadalah Al-Quds, tiadalah Baitul Maqdis, tiadalah Masjidil Aqsa illa ka Makkah. Indallah, di sisi Allah itu illa ka Makkah, sama seperti Makkah. Ka'bah Baitullah yang hari ini berjuta-juta orang kangen rindu datang ke sana, bahkan sampai harus melanggar hukum pun mereka berangkat ke sana, dengan sembunyi-sembunyi pun ingin berangkat ke sana untuk bisa tawaf di Ka'bah, untuk bisa sa'i antara Safa dan Marwah, untuk bisa wukuf di Arafah. Rindunya luar biasa, keinginannya begitu keras. Tapi tidak sama sikapnya ketika Masjidil Aqsa. Padahal yang membangun pertama kali Baitullah, yang membangun pertama kali Ka'bah bukan Nabi Ibrahim, bahkan bukan Nabiullah Adam, apalagi Raja Arab Saudi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sungguh
rumah pertama yang dibangun langsung oleh Allah, Baitullah pertama yang langsung dibangun oleh Allah, disediakan linnas, for all, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya lil arabiyyin, bukan hanya lil hujjaj wal mu'tamirin, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk yang umrah, bukan hanya untuk yang haji, linnas, untuk seluruh umat manusia. Lalladzi bi Bakkah mubarakah, itulah yang ada di Bakkah, kota yang jika dia datang dengan hati yang suci, dia datang dengan niat yang ikhlas, dia datang dengan jiwa dan pikiran penuh pengharapan atas ampunan dari Allah, pasti akan meneteskan air mata, pasti akan menumpahkan air matanya karena rasa khauf dan roja kepada Allah, rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Semua mata, jangankan yang datang ke sana memandang dari televisi, memandang dari video, bahkan memandang gambarnya pun punya kerinduan yang begitu luar biasa. Tapi kenapa sikap kita tidak sama dengan masjid yang lain yang juga dibangun oleh Allah ba'da arba'ina sana? Dalam hadis yang sahih disebut setelah 40 tahun Allah membangun Ka'bah Baitullah, Allah juga membangunkan untuk kita umat Islam yang kemudian menjadi kiblat pertama kita, tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat Allah mempertemukan Rasulullah dengan 124.000 nabi lainnya. Bahkan Rasulullah didaulat menjadi imam para anbiya wal mursalin. Dari sanalah titik tolaknya, titik pangkalnya. Ruh itu tertanam, ruh itu Allah abadikan, ruh itu Allah letakkan kembali dalam setiap sholat kita. Ketika kita membaca salah satu rukun sholat, at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, sebuah pengharapan full, sebuah persembahan yang sempurna, sebuah tanda khusyuk dan khudu kita yang utuh lillah, hanya untuk Allah, hanya milik Allah, hanya kepada Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesuksesan, keselamatan, rahmat dan berkah Allah senantiasa menyertai engkau wahai Nabi. Allahu Akbar. Sampai Syekh Abdul Qadir, salah satu penulis kutai buku kecil tentang Mi'raj, beliau sampai mengatakan, andaikan aku yang dimi'rajkan oleh Allah, andaikan aku yang diperjalankan dengan peristiwa yang luar biasa ini, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, niscaya aku tak akan kembali lagi ke muka bumi yang penuh fata morgana. Niscaya aku tak mungkin kembali lagi ke muka bumi yang penuh dusta dan angkara ini, penuh sandiwara, penuh dengan romantika, kebisingan-kebisingan yang merusak akidah, yang merusak iman, merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyampaikan utuh langsung kepada Rasulullah, assalamu alayka, sehingga dalam bacaan salat pun kita tidak merubahnya, tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Walaupun secara zahir Rasulullah tidak berada di hadapan kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabda yang sahih, dijelaskan, man shalla wa sallama alayya taslima faradda alayya ruhi liman arda salam. Siapa saja dari mana saja
dalam keadaan dan kondisi apa saja dia mengucapkan solawat, menyampaikan kepadaku dengan solawat dan salam yang sempurna, Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya Allah. Maka kita tidak membaca assalamu ala nabi, tapi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW? Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah, jangan hanya aku sendirian ya Allah. Benar aku lagi berduka, benar aku ditinggal pergi oleh pendampingku yang setia, pendukungku 100%, penghiburku ketika bersedih, pelipur laraku, belahan jiwaku, kiriman dari Engkau ya Allah. Ditinggal oleh paman sebagai backing politikku, tetapi jangan untuk aku ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Dan ini bukan hanya sekadar doa, tapi ini adalah amanah besar. Ini adalah amanah luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Maka tengoklah hari ini, yang marah kepada Zionis laknatullah bukan hanya umat Islam. Mereka marah karena dasar kemanusiaan. Mereka rela tidak diwisuda, diberhentikan dari kampusnya, diberhentikan dari pekerjaannya, dirusak bisnisnya, diteror keluarganya, tetap memberikan dukungan. Malu kita. Apalagi kalau kita umat Islam yang hari-hari bersumpah kepada Allah, yang hari-hari mengharapkan syafaat Rasulullah, mengharapkan keselamatan, keberkahan dan rahmat dari Allah, tapi kita menunggu dan terus menunggu sesuatu yang tidak pasti. Bahkan sekedar untuk peduli, sekedar tidak makan di tempat-tempat tertentu saja kita masih belum acuh tak acuh. Kita masih belum serius. Kita belum betul-betul memboikot. Kita masih rindah, kita merasa seolah-olah kalau sehari dua hari tidak makan makanan tertentu, serasa kita akan mati besok. Kalau belum minum kopi tertentu, rasanya kita kehilangan gairah hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ketika kopi yang kita minum, sedangkan para ulama sudah menyuruh memboikotnya, maka sama dengan kita meminum darah saudara-saudara kita yang hari-harinya kita bersumpah kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Karena alaqah kita, ikatan kita bukan sekedar ikatan batin, bukan ikatan spirit biasa, tapi ikatan yang kuat sekali. La fisama, tidak ada yang mampu melepaskan ikatan itu. Tidak ada yang mampu merusak ikatan itu, kecuali kita telah membukanya sendiri. Maka kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, kenapa Allah masih belum juga menurunkan pertolongannya? Bukan Allah tak peduli, bukan apalagi naudzubillah sampai menuding Allah sudah membiarkan, tidak. Kenapa katanya berkah tapi kok perang terus? Kenapa katanya berkah kok enggak menang-menang? Ingatlah kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, keberkahan itu tidak mesti terlihat atas mata. Jangan mengukur keberkahan itu selalu bertambah jumlahnya kalau menang ketika perang. Keberkahan itu kita hidup tenang dan senang, tidak. Saudara-saudara kita di Gaza itu justru menikmati keberkahan. Kenapa? Ketika senjata, bom dan seluruh alat-alat Zionis Israel masuk ke tubuh mereka, mereka mengucapkan alhamdulillah. Ketika ada keluarganya yang syahid, yang mereka ucapkan alhamdulillah, bukan innalillah. Mereka menangis bukan karena sedih kehilangan, tidak sama sekali. Tapi mereka menangis kenapa? Saudara-saudara di sekitarnya kok belum peduli. Saudara-saudara di sekitarnya belum ada perhatian serius, belum ada kesungguhan yang sebenar-benarnya. Pemimpin-pemimpin umat Islam di negeri-negeri muslimin atau sekurang-kurangnya di negeri-negeri yang mayoritas Islam, di negeri-negeri yang ada umat Islamnya, kita hari ini jumlahnya 2 miliar dari 8 miliar umat yang hidup di dunia hari ini, umat manusia yang hidup di dunia.
umat Islam 2 miliar. Sementara Zionis laknatullah cuma 9,3 juta. Tapi apa terjadi? Ekonomi kita dikendalikan oleh yang 9,3 juta. Budaya kita sudah direcoki. Di saat saudara-saudara kita di Palestina, mereka bukan perang. Kalau perang berhadapan, tidak. Tapi pembasmian etnis, penghilangan orang-orang Palestina untuk tidak boleh lagi hidup di bumi yang penuh berkah. Mereka mau menghilangkan etnis. Kita malah di Indonesia ribut mempersoalkan nasab yang terang benderang ratusan tahun. Lebih parah lagi yang mempersoalkan tidak pandai bersyukur kepada Allah, malu menyebut dirinya dengan nama orang tuanya, nama keluarganya, nama nasabnya. Wala haula wala quwata illa billah. Ada apa? Karena kita tidak punya kekuatan politik. Palestina itu dijajah 70 tahunan yang lalu. Setelah apa? Runtuhnya khilafah Islamiyah, runtuhnya kepemimpinan umat Islam sejak 1924. Jadi hari ini 2024, tepat 100 tahun yang lalu, umat Islam pernah berjaya dalam sebuah kepemimpinan kolektif, kepemimpinan dunia. Bagaimana saudara-saudara kita dari Aceh, dari Jawa yang pergi haji, di tengah jalan coba ditelikung, coba diperangi oleh perompak-perompak, coba ditahan oleh para penjajah-penjajah. Alhamdulillah kan ada khilafah Islamiyah, ada kepemimpinan Islam. Raja Abdul Hamid II sampai kemudian memerintahkan untuk apa? Melepaskan saudara-saudara kita, keluarga kita, kakek moyang kita yang waktu itu berangkat haji untuk berjalan mulus. Kenapa? Karena disegan. Tapi kenapa hari ini kita kalah kehilangan? Bukan hanya sekedar kehilangan yang biasa. Jangankan di luar masjid, kita di masjid pun maaf. Kadang-kadang untuk menjaga sholat jamaah, apalagi jamaah utamanya sudah bubar, yang satu di pojok sana, yang lain di pojok sana, gak peduli. Padahal kita disunnahkan kalau ada orang yang sudah sholat, berkumpullah di sana, berimamlah kepada yang sudah duluan datang. Sehingga apa? Kepemimpinan kita, kesambungan kita antara satu dan lain benar-benar terasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Kita baru beda soal-soal yang boleh kita berbeda. Soal-soal khilafiyah, soal-soal bukan pokok dari agama, kita sudah seperti musuh satu dengan yang lainnya. Sementara hal yang paling mendasar kita biarkan. Rasulullah SAW bersumpah, wallahi la yu'minu ahadukum, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu nafsi, sampai kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, sampai kita mampu menunjukkan cinta kita kepada saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita diibaratkan oleh Rasulullah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jika kaki yang kena duri, bukan kaki saja yang merasakan sakit, asabatul humma, seluruh tubuhnya akan merasakan meriang akibat dari duri itu. Ya suddu ba'duna ba'dha, menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Esensi ibadah kita, ruh ibadah kita, spirit ibadah kita akan hilang. Sholat berjamaah itu adalah hikmah yang luar biasa, tapi hilang. Kenapa? Karena sholat jamaah sudah mulai hilang dari mereka. Apalagi sholat subuh berjamaah. Kemarin kita hidupkan masjid-masjid kita, musalla kita, langgar kita. Dengan apa? Memakmurkannya. Sehingga apa? Yashuddu ba'duna ba'dha. Hari ini memang saudara-saudara kita di Palestina, mereka juga merasakan hal yang sama ketika saudara-saudaranya di Indonesia 78 tahun, 79 tahun yang lalu merasakan itu. Kenapa yang namanya Haji Tahir rela membongkar tabungannya, mengeluarkan depositonya, bahkan menghabiskan seluruh uang di bank untuk apa? Membantu kemerdekaan saudara-saudaranya di Indonesia. Saatnya hari ini kita umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, untuk membalas jasa itu, menyambungkan kembali spirit itu agar benar
kita yang pernah berumrah, pernah berhaji, atau pernah melakukan sholat, benar kita punya sambungan, kita punya alaqah, kita punya pertautan yang kuat dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina secara umum, khususnya yang saat ini yang sedang gencar-gencarnya diteror, sedang gencar-gencarnya mau dihabisi. Bahkan Menteri Pendidikan mengumumkan mungkin tahun depan, tahun ini tidak ada lagi orang anak yang masuk sekolah. Kenapa? Karena anak-anak yang umur sekolah itu telah semuanya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan momentum di saat masih musim haji, saat kita menyambut kepulangan saudara-saudara kita membawa oleh-oleh mabrur, kita kembangkan, kita salurkan, kita kokohkan dan kuatkan. Mabrur itu di tengah anak-anak, mabrur itu di pasar, mabrur itu di kantor-kantor, mabrur itu di mal-mal, mabrur itu dimanapun kita berada. Karena itulah energi iman kita, karena itulah kekuatan keyakinan kita. Semoga Allah memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjaganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awwalan bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sampai memberikan pesan bukan hanya kepada sahabatnya, bahkan khadimah, pembantu di rumah Joko, beliau sampaikan apa? Berazamlah, berniat kuatlah untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Sang khadimah berkata, ya Rasulullah, mungkinkah saya bisa sholat sana? Sangat mungkin. Jika tidak, kirimkan harta, berikan uang, apa yang kau miliki, sekecil apapun, serendah apapun, sesederhana apapun, kirimkan. Kenapa? Karena itu menyambungkan engkau dengan saudara pribadi di sana. Alaqah antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Bawah adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Sampai Rasulullah mengatakan, la tushaddu rihal illa ila thalatha masajid. Jangan berpayah-payah, jangan bersusah-susah untuk pergi ke satu tempat dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang kuat, waktu yang panjang, kecuali ketiga tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Insya Allah kita berdoa agar Allah membuka kemenangan ini dan membuat kita bisa datang, kita beramai-ramai ke sana, bukan untuk perang, tapi bisa sholat di Masjid Aqsa dalam keadaan Palestina sudah merdeka. Insya Allah 27 Juli akan datang, akan ada konvoi besar yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam dari Kemayoran dengan kendaraan, mobil, sepeda, motor, sampan, perahu, kapal. Semuanya akan komando dengan satu komando untuk sebagai simbol perlawanan bahwa umat Islam siap datang ke Masjid Aqsa bukan untuk perang, tapi untuk sholat di sana dalam keadaan Palestina sudah merdeka. Semoga Allah ijabah doa kita, Allah penuhi harapan kita, Allah kabulkan munajat kita insyaallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna du'afa faqawwina wa inna dhulala fa'a'izzana wa inna fuqara fa'aghnina ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في رفح. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم لإعلاء كلمتك هي العليا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة